Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita bersama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkah dan rahmatnya sehingga kita semua masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk bisa bertemu pada via daring seperti ini. Dan pada hari ini akan saya berikan materi pengayaan tentang rasio keuangan dengan sumber buku Manajemen Keuangan penulis Dr. Kamaluddin. Adapun dalam materi pengayaan ini, yang mana manajemen keuangan memiliki kode mata kuliah EKMA 4213 dan diharapkan mahasiswa juga mampu mengetahui yang pertama pengertian rasio, kemudian yang kedua pengertian rasio keuangan, dan yang ketiga pengertian dari analisis rasio keuangan, dan yang keempat jenis-jenis dari rasio keuangan. Yang pertama pengertian rasio. Rasio itu merupakan suatu angka yang menunjukkan hubungan antar suatu unsur dengan unsur lainnya dalam laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomi suatu perusahaan. Bahkan, laporan keuangan juga menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Jadi seperti itu pengertian dari rasio. Kemudian pengertian rasio keuangan yang kedua, yaitu angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan atau berarti. Kemudian yang ketiga, pengertian analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan adalah alat yang digunakan untuk mengukur kelemahan dan kekuatan yang dihadapi oleh perusahaan di bidang keuangan dengan cara membandingkan angka-angka yang satu dengan angka yang lainnya dari suatu laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Adapun jenis-jenis dari rasio keuangan. Yang pertama yaitu rasio likuiditas, terdiri dari current ratio, quick ratio, absolute liquidity ratio. Rasio likuiditas ini memiliki pengertian yaitu bagaimana atau kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dalam melunasi kewajiban atau utang jangka pendek yang umumnya kurang dari 1 tahun. Contohnya membayar listrik, telepon, air, PDAM, gaji karyawan, gaji teknisi, gaji lembur. Rasio likuiditas ini terdiri dari current ratio yang memiliki rumus aktiva lancar dibagi pasiva lancar. Yang kedua, quick ratio dengan rumus aktiva liquid ditambah piutang bagi pasiva lancar. Yang ketiga, absolute liquidity ratio, aktiva liquid dibagi pasiva lancar. Untuk yang kedua, rasio solvabilitas terdiri dari debt to equity ratio, covered interest charge, total asset to equity, current asset to equity, inventory to equity, receivable to equity, liquid asset to equity. Rasio solvabilitas ini memiliki pengertian kemampuan perusahaan dalam memenuhi dan menjaga untuk selalu mampu memenuhi kewajiban jangka panjang dalam membayar utang secara tepat waktu.
Rasio ini mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang, atau menjawab pertanyaan tentang bagaimana perusahaan mendanai aktifanya. Rasio ini juga memberikan ukuran atas dana yang disediakan pemilik dibandingkan dengan keuangan yang diberikan oleh kreditur. Rasio solvabilitas yang pertama, debt to equity ratio, rumusnya total utang dibagi modal sendiri. Yang kedua, corporate interest charge, rumusnya laba bersih operasional dibagi dengan bunga. Yang ketiga, total asset to equity, sama dengan total aktiva bagi modal sendiri. Yang keempat, fixed asset to equity, aktiva tetap bagi modal sendiri. Yang kelima, current asset to equity, aktiva lancar dibagi modal sendiri. Yang keenam, inventory to equity, yaitu persediaan barang dibagi modal sendiri. Yang ketujuh, receivable to equity, yaitu piutang dibagi modal sendiri. Yang kedelapan, liquid asset to equity, yaitu aktiva liquid dibagi modal sendiri. Kemudian kita masuk ke yang ketiga, rasio aktivitas, yang terdiri dari sales to liquid asset, sales to receivable, sales to inventories, sales to current asset, sales to fixed asset, sales to total asset. Rasio aktivitas merupakan kemampuan perusahaan secara efisien mengelola sumber daya yang dimilikinya guna menunjang operasional perusahaan. Rumus sales to liquid asset, penjualan bagi aktiva liquid, kemudian sales to receivable, penjualan bagi piutang, sales to inventory, penjualan bagi persediaan barang, sales to current asset, penjualan bagi aktiva lancar, sales to fixed asset, penjualan bagi aktiva tetap, sales to total asset, penjualan bagi total aktiva. Kemudian yang keempat, rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas adalah kemampuan operasional perusahaan secara efektif dan efisien dalam memperoleh laba. Rasio ini sebagai ukuran apakah pemilik atau pemegang saham dapat memperoleh tingkat pengembalian yang pantas atas investasinya. Adapun rasio profitabilitas ini terdiri dari net profit margin, adalah laba bersih dibagi penjualan. Kemudian ROI, return on investment, laba bersih dibagi total aktiva. Kemudian yang ketiga, return on equity, laba bersih bagi modal sendiri. Yang terakhir, yang kelima, rasio pasar. Memiliki pengertian bahwa rasio ini menggambarkan kondisi yang terjadi di pasar atau sekelompok rasio yang berhubungan dengan harga saham perusahaan yang dibandingkan dengan laba perusahaan, nilai buku per lembar, dan nilai pasar dibandingkan dengan nilai buku. Terdiri dari price earning ratio, yaitu harga per saham dibagi laba per saham. Kemudian book value per share, modal ekuitas bagi jumlah saham yang beredar. Market to book value ratio, harga pasar per saham bagi nilai buku per saham. Oke, saya kira itu cukup dari materi pengayaan yang sangat singkat. Apabila terdapat hal yang kurang jelas atau ada yang ingin dipertanyakan, silakan scan barcode dan Anda diarahkan untuk mengisi Google Form tentang pertanyaan yang Anda ingin sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk